Halo Sobat Kebun Doa semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua berada di dalam berkah dan karunia-Nya selalu ya. Postingan kali ini ada sebuah Gua Maria yang menarik dan unik, yaitu yang disebut dengan nama Gua Maria Tritis. Gua Maria Tritis adalah tempat pesiarah umat Katolik yang berada di Padukuhan Bulu, Kelurahan Giring, Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gua ini memiliki nama asli Gua Maria Perantara Wahyu. Nama Tritis adalah nama gua sebelum digunakan sebagai Gua Maria. Untuk mencapai Gua Maria di Desa Bulu ini, dari pusat kota Yogyakarta titik 0 km jaraknya sekitar 55 km. Dengan kondisi lalu lintas normal, perjalanan darat membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 jam. Memasuki wilayah Gunung Kidul, pemandangan berubah dari pemukiman padat menjadi hutan jati dan ladang berbatu gamping. Suasana udara terasa lebih kering dibandingkan pusat kota, namun tetap sejuk jika berangkat di pagi hari. Untuk mencapai sana disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Sangat disarankan karena tidak ada kendaraan umum untuk mencapai lokasi ini. Jarang tersedia kendaraan umum untuk mencapai titik masuk. Kondisi jalannya cukup bagus, jalur utama melalui Jalan Wonosari dan bisa melalui Jalan Lintas Selatan yang kondisinya sangat-sangat mulus. Namun Anda harus tetap berwaspada menghadapi tanjakan curam dan tikungan tajam terutama di area Bukit Bintang dan wilayah Palian. Setelah mencapai Gua Maria Tritis yang tertulis cukup besar di depannya, kita memasuki area parkir yang cukup lumayan jauh sekitar 500 meter dari pinggir jalan. Lalu menaiki tangga beton yang cukup terjal langsung ke mulut gua. Jalur panjang Jalan Salib sekitar 1,5 km biasanya digunakan prosesi doa melewati 4 stasi perhentian yang tersebar di sepanjang Bukit Kars sebelum akhirnya sampai ke gua utama. Akses masuk lokasi dengan jalan setapak sekitar 500 meter menuju Gua Maria. Jalan setapak yang sudah semen dan rata ini tertata rapi namun tetap menanjak dan menurun. Di sepanjang jalur jalan kaki terdapat perhentian prosesi jalan salib untuk perhentian umat berdoa. Kondisi fisik disarankan menggunakan sepatu sport yang nyaman agar tidak licin dan beberapa jalur bisa cukup terjal bagi lansia. Titik perjalanan terakhir di sebuah gua alami yang luas dengan stalaktit aktif tersebut berbeda dengan gereja pada umumnya sehingga memberikan suasana yang lebih khusyuk dan lebih berbeda dibandingkan dengan gereja dan Gua Maria lainnya. Di sini bangku-bangku jemaat disusun mengikuti kontur alami menghadap ke patung Bunda Maria di ujung. Gua Maria memiliki karakteristik yang berbeda dengan tempat ziarah lainnya karena lokasinya menyatu dengan alam kars Gunung Kidul. Berikut adalah sejarah dari Gua Maria Tritis. Pada awalnya, Gua Maria ini adalah sebuah gua alami yang dikenal masyarakat sebagai tempat yang angker, seiring digunakan sebagai pertapa dan menyepi pangeran-pangeran kerajaan Mataram. Pada tahun 1974 pertama kali ditemukan kepentingan religi oleh seorang anak SD Sanjaya Giring. Pada tahun yang sama, lokasi dimulai digunakan Ekaristi Natal. Pemberian nama Tritis berasal dari bahasa Jawa, tumaritis yang berarti air yang menetes. Hal ini merujuk pada stalaktit di dalam gua yang selalu meneteskan air. Pada tahun 1977 diresmikan sebagai tempat ziarah oleh Romo Sakwe SJ dan Romo Karta Sudharma PR. Nama resminya adalah Gua Maria Perantara Wahyu di dalam lingkungan Paroki Kelor dengan perlindungan Santo Petrus dan Paulus Timur Gunung Kidul. Gua ini menawarkan kontras unik antara gersangnya perbukitan kars di luar dengan kesejukan di dalam gua. Interior gua terdapat stalaktit dan stalagmit aktif yang megah. Tetesan air dari stalaktit sering dianggap sebagai air berkat oleh para peziarah. Patung Bunda Maria di salah satu relung gua
berdiri patung Bunda Maria yang sedang berdoa dengan ukuran besar. Altar perjamuan kudus di tengah gua dibuat dari batu alam asli, menjaga kesan natural dan sederhana. Lingkungan area tersebut didominasi oleh pohon jati dan batuan kapur. Suasananya sangat sunyi, hanya terdengar suara tetesan air dan angin, menjadikan oase di tengah perbukitan Gunung Kidul yang kering. Salah satu yang menarik adalah jalan utama peziarah fisik melalui jalan salibnya. Terdapat dua jalur, yaitu jalur pendek langsung ke gua atau jalur panjang yang harus melalui 1,5 km dengan ke-14 stasinya. Jalur panjang ini membelah hutan jati dari perbukitan batu. Di setiap stasi terdapat diorama kisah sengsara Yesus. Puncaknya pada Bukit Golgota yang menarik sekali dan megah sekali, mengakhiri sebuah prosesi di mana sebuah area berbukit menyerupai Bukit Golgota dengan instalasi salib besar di puncaknya dan memberikan pengalaman spiritual yang mendalam karena peziarah benar-benar harus mendaki untuk mencapai titik penyaliban. Secara umum, Gua Maria Tritis terbuka 24 jam untuk doa pribadi, rosario atau jalan salib. Namun, untuk misa kudus pertama, jadwal rutin biasanya adalah misa mingguan. Setiap hari Minggu jam 10 atau 11 disarankan cek jadwalnya melalui paroki setempat karena bisa berubah sewaktu-waktu. Jumat pertama sering diadakan misa khusus di sore hari atau malam hari atau sekitar jam 17 ataupun jam 18 waktu Indonesia bagian barat. Bulan Maria, Mei dan Oktober biasanya jadwal misa dan prosesi lebih padat setiap akhir pekan. Tempat ini menarik sekali dan dikunjungi banyak orang dengan tujuan yang berbeda. Umat Katolik tujuan utamanya adalah berziarah devosi kepada Bunda Maria, lakukan jalan salib, mengambil air berkat, dan melakukan meditasi retret pribadi. Banyak orang juga datang ke sini untuk sebagai healing dan menepi dari keramaian kota karena suasananya sangat damai dan alam. Dan banyak juga dengan segala keunikan formasi batu kars dan stalaktitnya, para pecinta alam dan fotografer sering berkunjung ke sini. Banyak peziarah datang dengan intensi khusus permohonan doa sambil merasakan perjuangan fisik berjalan kaki sebagai bentuk pengorbanan batin. Terima kasih sudah mengikuti postingan ini. Nantikan postingan berikutnya tentang kesaksian yang mendapatkan berkah di Gua Maria Tritis ini. Jika ada pengalaman berkunjungan ke Gua Maria Tritis ini dan saran, saya dengan senang hati bisa mengisi di kolom komentar. Semoga bisa memberikan sedikit cahaya yang bisa memberikan terang bagi kita semua. Salam kebun doa, sampai jumpa di postingan berikutnya. Amin.